Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk melihat presentasi dari kelompok kami ya. Kami dari kelompok 4. Nah, kali ini kami akan menjelaskan materi seputar sejarah bahasa Indonesia atau lebih tepatnya bagaimana bahasa Indonesia itu bisa ada hingga akhirnya digunakan oleh kita dari masyarakat bangsa Indonesia. Mungkin bisa ke selanjutnya. Tentunya dalam menjelaskan materi kali ini, saya tidak sendiri, tetapi saya juga bersama anggota saya lainnya ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dita Airohimah absen 14, dan di sini ada Sarah Ashika Fitri absen 16, Maria Monika Lika absen 13, dan Aura Dinda Femoza absen 15. Boleh selanjutnya. Tentunya untuk mendukung topik yang tadinya sudah kami siapkan ya ini terkait sejarah bahasa Indonesia, di sini kami memiliki beberapa topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada awal mula bahasa kebangsaan di mana itu menjadi uh, titik awal lahirnya bahasa-bahasa pemersatu atau bahasa kebangsaan. Kemudian yang kedua ada bahasa Melayu sebagai lingua franca, kedudukan bahasa Melayu abad ke-16, bahasa Melayu pada sekolah dan gereja abad ke-17, lahirnya Sumpah Pemuda dan Bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia saat kedudukan Jepang, kemudian yang terakhir adalah bahasa Indonesia pasca kemerdekaan. Lanjut. Oke, di bagian pertama ini adalah adanya lahirnya bahasa kebangsaan di Eropa dan juga di Asia. Nah, awal-awal bahasa-bahasa kebangsaan ini sudah timbul di Eropa sejak zaman Raisan, yang juga merupakan suatu faktor yang penting dalam pembentukan negara-negara kebangsaan di Eropa. Ini bisa terjadi setelah jatuhnya kerajaan Kristen abad pertengahan yang sifatnya ini universal dan bahasanya dikuasai oleh bahasa Latin seperti bahasa gereja, bahasa ilmu, bahasa kepegawaian, surat menyurat, dan juga bahasa sekolah. Nah, setelah Eropa terpecah menjadi kesatuan-kesatuan yang berbeda sesuai dengan keadaan alam, zaman itulah yang munculnya kaum-kaum berjuis atau warga kota yang terpelajar dan besar pengaruhnya dalam politik ekonomi dan kebudayaan. Lalu dalam kesatuan-kesatuan kebangsaan yang baru dan dengan adanya pendorongan pembentukan bahasa-bahasa kesatuan tersebut pada sepanjang abad 15 sampai 17, bahasa kebangsaan semakin kuat karena pengaruh kepandaian mencetak oleh terjemahan Injil dan timbulnya kesusastraan kebangsaan sebagai pengaruh Renaissance itu tersendiri. Lalu pada abad ke-18 dan abad ke-19 dengan Aufklärung timbullah gerakan sosial dan wajib belajar bagi rakyat umum. Selain itu juga bahan bacaan juga udah mulai banyak. Lalu sejarah munculnya bahasa di Asia ini mulai lahir setelah Perang Dunia Kedua akibat runtuhnya kerajaan-kerajaan kolonial Eropa. Itu dapat dilepaskan diri dari penjajah. Jadi negara-negara di sekitaran Asia itu udah mulai lepas atau udah mulai merdeka. Contohnya seperti munculnya India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia itu sendiri. Berbeda sama negara lain yang dikuasai oleh sistem bahasa Inggris, sehingga itu memunculkan atau bikin lebih sulit dan banyak seluk-beluknya, itu karena menjadi bahasa persatuan. Sedangkan Indonesia ini dikuasai oleh sistem bahasa Belanda yang kedudukannya tidak seberapa penting dalam perhubungan dunia. Nah, Indonesia pun menjadi lebih mudah untuk menciptakan bahasa kebangsaan yang baru, meskipun memiliki kesulitan sendiri karena terdiri dari beribu-ribu pulau dengan 250 bahasa dan juga dialek. Sebenarnya, bahasa dan dialek yang ada ini bisa disusun kembali kepada rumpun bahasa purba yang sama, yaitu Austronesia. Namun, bahasa dan dialeknya sudah terlalu jauh berdiri sendiri, sehingga susah apabila dikembalikan lagi secara sederhana. Lalu, maka dari itu, Indonesia membutuhkan suatu bahasa persatuan bangsa yang dapat dipahami semua orang, sehingga bahasa Melayu ini muncul sebagai lingua franca. Lalu yang kedua adalah bahasa Melayu sebagai lingua franca. Nah, munculnya bahasa Melayu ini dimulai dari penyebaran penutur. Yang pertama dari bahasa Melayu tersebar di Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan,
lalu menjadi jalur perdagangan utama. Lalu yang kedua ada sifat pelaut dan saudagar, di mana bangsa Melayu adalah perantau dan pedagang sehingga bahasa mereka dengan mudah dapat menyebar ke berbagai wilayah. Lalu ada peran kota Malaka, di mana selama lebih dari 100 tahun Malaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Selatan. Lalu yang terakhir ada warisan sejarah, di mana prasasti Ganda Suli pada tahun 827 dan 832 Masehi membuktikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi sejak era Sriwijaya. Baik, yang selanjutnya mengenai kedudukan bahasa Melayu pada abad ke-16. Jadi pada abad ke-16, bahasa Melayu itu menjadi bahasa penting di Nusantara. Bahkan menurut Jan Huygen van Lieshoten, pelaut Belanda dalam Itinerarium of the Sheepfold of the Portuguese Indian menyebut bahasa Melayu sebagai bahasa paling terhormat di timur. Bahkan dia ini kedudukannya disamakan dengan bahasa Perancis di Belanda. Jadi seperti yang kita tahu dahulu itu bahasa Belanda terpengaruh oleh bangsa Belanda itu terpengaruh oleh bangsa Perancis, di mana mereka juga menggunakan bahasa Perancis dalam keseharian, entah itu untuk sosial, politik, ekonomi. Sehingga ketika mereka bisa berbahasa Perancis, otomatis itu akan membantu mereka dalam investasi perdagangan gitu. Jadi sama halnya dengan bahasa Melayu di Indonesia. Kemudian kedudukan penting bahasa Melayu pada abad ke-16 ini bisa dibuktikan dari dua hal. Yang pertama adalah penyebaran agama. Jadi penyebaran agama Islam bahkan juga Kristen itu juga menggunakan bahasa Melayu. Contohnya di agama Kristen sendiri itu misionaris Kristen seperti Saint Francois Xavier itu menggunakan bahasa Melayu karena dapat dipahami oleh semua kalangan. Jadi dia menjelaskan dalam teksnya terkait agama Kristen menggunakan bahasa Melayu. Kemudian untuk hubungan resmi juga. Jadi Raja-Raja Maluku menulis surat dalam bahasa Melayu itu kepada Raja Portugis. Lanjut. Setelah tahun 1600 ya, VOC itu mulai beroperasi di Indonesia. Meskipun VOC pada awalnya berfokus pada perdagangan, mereka juga berusaha menyebarkan agama Kristen seperti jejak bangsa Portugis sebelumnya. Untuk mendukung tujuan tersebut, VOC itu mendirikan sekolah-sekolah bagi penduduk asli. Sejak awal abad ke-17, VOC itu dihadapkan pada dilema dalam memilih bahasa yang akan digunakan di sekolah dan gereja. Entah itu menggunakan bahasa Belanda atau bahasa sekali kesulitan, karena memang yang pertama di Indonesia sendiri itu kita sudah menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Jadi penuturnya sudah banyak. Apalagi Melayu kan artinya juga melaju ya. Jadi orang-orang Melayu itu ditutur oleh banyak sekali penutur gitu. Dan yang kedua adalah sebelum adanya bahasa Melayu sendiri, bangsa Indonesia itu sudah menggunakan bahasa daerah yang berbeda-beda dan banyak jumlahnya karena kita merupakan bangsa yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga hal itu semakin menyulitkan diterapkannya bahasa Belanda gitu. Apalagi apabila di sini VOC inginnya bahasa Belanda itu sebagai bahasa yang pokok atau utama gitu. Akhirnya karena hal ini bahasa Melayu itu tetap digunakan menjadi pilihan karena itu lebih praktis. Kemudian ada juga kekurangannya ini dalam lambatnya pertumbuhan kitab. Jadi kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Melayu itu baru diterbitkan pada 1731 dan Perjanjian Lama pada 1733. Nah, hal ini itu dikarenakan bahasa Melayu itu memiliki banyak dialek dan belum ada standar tertulis yang mapan untuk keperluan gereja, yang berarti kan bahasanya jauh lebih tinggi ya. Upaya menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Melayu itu menghadapi kendala dalam menentukan versi bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang. Meskipun ada upaya menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu, jumlah cetakan terbatas karena teknologi percetakan masih belum
sebegitu berkembang di Nusantara. Literatur keagamaan dalam bahasa Melayu itu sulit tersebar luas. Maka dari itu, kitab-kitab itu memiliki pertumbuhan. Boleh dilanjut? Jika masih off mic, boleh di-on-in mic-nya. Iya. Nah, jadi keunggulan bahasa Melayu ini kenapa bisa menjadi sebuah keunggulan? Karena bahasa Melayu dengan 8 juta penutur ini dianggap lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa Jawa. Kenapa bisa terjadi? Karena ini tuh ngebahas bagaimana bahasa Melayu itu dipilih dari bahasa daerah yang udah dipakai sama bangsa kita. Karena bahasa Jawa 50 juta penutur, tapi memiliki tata bahasa dan tingkat sosial yang kompleks dibandingkan bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu ini dibagi menjadi tingkatan yang pertama Melayu tinggi. Ini tuh varian formal dan klasik dari bahasa Melayu yang digunakan dalam konteks resmi, sastra tinggi, agama, dan pemerintahan. Lalu ada Melayu pasar, di mana bahasa Melayu sederhana yang digunakan dalam perdagangan di Asia Tenggara, serta Melayu rendah digunakan dalam komunikasi sehari-hari oleh berbagai kalangan. Nah, adanya persaingan bahasa Belanda dan Melayu itu pada abad ke-19 sampai 20. Nah, itu terdiri dari 3, yaitu bahasa Belanda sebagai status sosial, di mana pada abad ke-19 dan ke abad ke-20, Belanda itu memegang peran penting di Indonesia, seiring dengan semakin kuatnya dominasi kolonial Belanda. Setelah VOC digantikan oleh pemerintah kolonial, pengaruh politik liberal dan aliran aklarung di Eropa itu mendorong Belanda untuk memperluas pengajaran kepada masyarakat di Indonesia. Namun, di sisi lain, bahasa Melayu juga mengalami kemajuan karena digunakan dalam pemerintahan dan korespondensi untuk penduduk lokal. Persaingan antara kedua bahasa tersebut berkurang sepanjang abad ke-19 dan ke-20. Meski kebijakan bahasa pengantar di sekolah-sekolah sering berubah mengikuti pandangan yang bergeser tentang peran masing-masing bahasa. Nah, yang kedua, peran pendidikan. Nah, pada tahun kurang lebih 1850, Gubernur Jenderal Rosehin mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah karena statusnya sebagai lingua franca di Kepulauan Hindia. Namun Van der Kis mendorong penyebaran bahasa Belanda dengan mendirikan sekolah khusus untuk masyarakat Indonesia, termasuk sekolah lanjutan dan juga menengah. Dan yang ketiga, kebijakan politik etnis. Pada awal abad ke-20, kebijakan politik etnis menekankan pentingnya memberikan akses kebudayaan Barat kepada masyarakat di Indonesia. Pada saat itu, menjabat sebagai Direktur Departemen Pengajaran pada tahun kurang lebih 1900. J.H. Abendanon berusaha menyebarkan bahasa Belanda melalui kursus di sekolah rakyat. Bahasa Belanda kemudian menjadi mata pelajaran wajib dari kelas 3 hingga kelas 6 dan menjadi komponen penting dalam pendidikan guru. Abendanon meyakini bahwa penguasaan bahasa Belanda itu akan mempercepat akses masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan Barat. Lanjut, slide berikutnya. Nah, kemudian ada Sumpah Pemuda dan Bahasa Indonesia pada tahun 1928. Keadaan nasional mendorong pencarian bahasa ini bisa menyatukan rakyat Indonesia, terutama melalui peran organisasi. Nah, pada awal abad ke-20, kebijakan politik etnis menekankan pentingnya memberikan akses kebudayaan Barat kepada masyarakat di Indonesia. Pada
Pada 1908, Kongres Budi Utomo pertama kali menuntut kemudian akses ke sekolah Belanda serta mendirikan sekolah khusus bagi anak-anak Indonesia yang ingin mendalami bahasa Belanda. Namun pemerintah baru mengakomodasi tuntutan ini pada tahun 1914 dengan mendirikan Holdans Inlandsskolen yang menggunakan bahasa Belanda setelah 7 tahun, sehingga membuka peluang bagi siswa melanjutkan pendidikan tinggi dan mendapatkan jabatan bergaji besar. Bahasa Belanda kemudian menjadi simbol status sosial dan alat penyebaran kebudayaan serta ekonomi kolonial. Dr. G.J. Nieuwens-Lewis bahkan mengusulkan bahwa bahasa Belanda sebagai bahasa persatuan Indonesia. Saat itu menolak bahasa Melayu. Namun pada 1930 muncul reaksi dari kelompok Belanda yang khawatir dengan meningkatnya jumlah orang di Indonesia yang berpendidikan tinggi. Sementara itu, kaum intelektual Indonesia mulai menyadari keterbatasan bahasa Belanda dalam menjangkau seluruh rakyat, sehingga perlahan mulai teralih ke bahasa nasional sendiri. Kesadaran bahwa persatuan bahasa Indonesia adalah kunci untuk melawan penjajahan, sehingga mendorong pencarian bahasa yang dimengerti oleh mayoritas rakyat. Bahasa Melayu sebagai lingua franca di Kepulauan Indonesia selama berabad-abad menjadi pilihan utama. Partai besar seperti Syarikat Islam, Surat Kabar, Majalah sejak awal menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Nah, kesadaran ini kebangsaan yang terus tumbuh memperkuat penggunaan bahasa Melayu, terutama di kalangan pemuda. Sehingga pada Kongres Pemuda 1926, Muhammad Yamin berpidato dalam bahasa Belanda. Namun pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II menetapkan Sumpah Pemuda mengganti nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sekaligus menegaskan kedudukannya sebagai simbol persatuan. Majalah Pujangga Baru 1933 dipimpin oleh S. Takdir Alijabana, Amir Pana, dan Amir Hamzah berperan besar dalam memajukan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, memajukan bahasa dan sastra Indonesia ini, inisiatif ini berlanjut dalam Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938 di Surakarta yang mengusulkan pembentukan Lembaga Bahasa Indonesia, penyusunan ejaan baru, dan penggunaan bahasa Indonesia dalam hukum serta perwakilan rakyat. Namun tanpa dukungan organisasi yang kuat dan pemerintahan kolonial, keputusan Kongres tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan. Lanjut.
Baik, terkait penjelasan dari teman-teman saya yang sudah teman-teman saya jabarkan ya, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya bahasa Indonesia itu tercipta karena adanya sejarah panjang bahasa Melayu yang digunakan dalam perdagangan, agama, dan pemerintahan sebagai lingua franca. Kemudian karena kesadaran bahasa Indonesia sendiri yang membutuhkan suatu bahasa untuk mempersatukan masyarakatnya dari berbagai pulau dan bahasa yang berbeda, itu akhirnya muncul kebutuhan untuk memiliki bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian pengaruh kolonialisme dan perlawanan nasional itu ternyata uh, tidak terlalu berdampak pada bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu tetap bertahan meski kolonialisme berusaha memperkenalkan bahasa Belanda maupun Jepang. Kemudian setelah ada momentum Sumpah Pemuda, itu yang mengubah bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Sekiranya demikian materi dari saya dan kelompok kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensi dan waktu yang telah teman-teman di sini berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.